Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfi Dwi Farel Andrani dari kelas KPI 2D akan membacakan sebuah buku karya dari Krishna Sen dengan judul Media Budaya dan Politik di Indonesia. Dan bab yang saya baca adalah bab 4 tentang televisi, lintas batas, transmisi, dan citra lokal. Bab 4 Televisi, lintas batas, transmisi, dan citra lokal. Pada bab 4, kita mengamati radio sebagai sektor yang sangat tak terpusat atau decentralized dari pasar komunikasi di Indonesia. Kini kita beralih ke televisi, medium yang paling dikontrol ketat dari Jakarta. Mula-mula oleh pemerintah Orba, kemudian oleh sekelompok kecil kerabat dan kawan dekat keluarga Presiden Soeharto. Sepanjang masa Orba, televisi terus dipacu untuk mempromosikan persatuan nasional. Yang teringkas dalam moto televisi pemerintah TVRI, TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. Bab ini bermaksud membongkar gagasan persatuan nasional ini untuk memahami apa maknanya di Orba dengan memfokus pada dua perubahan paling signifikan dalam kebijakan pertelevisian. Transmisi satelit untuk siaran nasional sejak akhir 1970-an dan satu dekade kemudian privatisasi televisi. Diskusi kami berkaitan dengan satu perdebatan penting dalam teori televisi yang terbaru. Pemerintah di Asia seringkali melegitimasi kebijakan-kebijakan kebudayaan nasional mereka melalui kritiknya atas imperialisme kebudayaan Barat atau Amerika Serikat. Dalam perspektif ini, satelit yang memfasilitasi transport atau pengiriman program televisi dari dan ke seluruh dunia dipandang sebagai suatu sumber Westoxifation atau dominasi kebudayaan Barat terhadap bangsa-bangsa di Asia. Bagaimanapun, studi akademik baru-baru ini di bidang kebudayaan dan komunikasi menyarankan bahwa suatu budaya tunggal, televisi yang didominasi Amerika Serikat tidak ada. Malahan ada diversifikasi pasar kebudayaan seperti India, Hong Kong, Jepang, Brazil yang merupakan eksportir program televisi yang signifikan di wilayah-wilayah tertentu. Masalah bagi kebijakan apapun dan kebijakan televisi Indonesia dalam dekade terakhir bukanlah pada tak adanya pertahanan melawan penyerbu tunggal yang amat kuat, melainkan pada bagaimana mengelola ledakan diversitas atau keanekaragaman. Sebagian besar bab ini mendiskusikan privatisasi televisi sejak 1980-an. Di sepanjang dekade, untuk alasan teknologi maupun alasan ideologi pasar bebas yang dominan, televisi publik banyak memberi jalan pada berbagai bentuk siaran yang amat komersial. Kami melihat pada sejumlah alasan dan konsekuensi kultural dan politik dari televisi yang diswastakan dalam konteks sejarah akhir era Orde Baru. Bagian 2. Menelevisikan Indonesia. Usulan untuk memperkenalkan televisi muncul jauh di tahun 1953 dari sebuah bagian di Departemen Penerangan, didorong oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang yang berlomba-lomba menjual hardware-nya. Menjelang Asian Games keempat di Jakarta pada 1962, Soekarno dan kabinet akhirnya yakin akan perlunya televisi. Dengan alasan reputasi internasional Indonesia tergantung pada pekan olahraga yang disiarkan, terutama ke Jepang, yang telah memiliki televisi sejak awal 1950-an. Dalam konteks pertaruhan Soekarno untuk sebuah peran di panggung dunia, Indonesia ditelevisikan agar dunia mendapatkan menyaksikannya. Siaran televisi dimulai dengan bantuan ahli dan peralatan Jepang, serta latihan dari para ahli Inggris di bawah Organizing Committee Asian Games keempat. Siaran pertama dilakukan pada hari pertama Pekan Olahraga pada Agustus 1962. Pada Oktober 1963, struktur organisasi jangka panjang stasiun televisi itu terbentuk. Yayasan TVRI bertanggung jawab pada Departemen Penerangan untuk isi program di TVRI. Namun memiliki otonomi dalam hal pendanaan. Ini merupakan perluasan
dari pola yang dominan di Eropa yang mendanai siaran jasa publiknya sebagai dari iklan. Ini kebalikan dari model Inggris yang didanai pemerintah namun bertanggung jawab pada para warga masyarakat. Yayasan memutuskan saat itu juga agar TVRI mendapatkan income melalui iuran kepemilikan pesawat televisi dan siaran iklan. Pada tahun 1966, tahun setelah Orde meraih kekuasaan, TVRI mulai menerima subsidi tahunan dan dari pemerintah. Namun pada 1971, dengan rekonstruksi ekonomi yang hendak dilakukan Orde, penghasilan dari iklan mengungguli semua sumber pendanaan. Pada masa kudeta, iklan televisi bukanlah medium yang signifikan. TVRI hanya bersiaran selama 3 jam pada malam hari dan hanya memiliki satu stasiun relay di luar Jakarta, yaitu di Yogyakarta. Perkembangannya, televisi di Indonesia baru dimulai pada 1970-an. Sejumlah stasiun daerah baru dengan cepat dibangun, terutama untuk merelai program-program Jakarta. Pada 1976, Indonesia meluncurkan sebuah satelit siaran domestik Palapa, diikuti pada 1983 dengan satelit Palapa B2 yang lebih berkekuatan. Teknologinya memang Amerikan, namun nama satelitnya merupakan simbol Jawa dalam istilah konkretnya. Satelit mengurangi variasi dalam siaran berita dan program informasi antara stasiun daerah dengan TVRI. Satelit juga mempercepat, memperluas, dan menyediakan arus informasi yang teratur ke seluruh wilayah Indonesia. Pada 1983, sebuah pola acara terpadu dilembagakan. Semua program dari setiap stasiun ditetapkan setiap tahun di kantor pusat TVRI di Jakarta. Dampaknya, stasiun daerah menjadi stasiun relay dari TVRI Jakarta. Kategori wajib relay hanya 2 atau 3 jam sehari, atau proporsinya menurun bila jumlah siaran meningkat. Namun anggaran stasiun daerah yang terbatas jarang memungkinkan program mereka melebihi 15-20% jam siaran. Sejumlah kecil program daerah diedarkan secara nasional dan selalu dimediasikan melalui Jakarta, tak pernah dipertukarkan secara langsung antara stasiun daerah sejak pertengahan 1970-an. Semua stasiun daerah memiliki siaran berita lokal, namun jarang sekali ada segmen program ini yang masuk ke sirkulasi nasional. Jadi, sistem televisi yang muncul di Indonesia dengan adanya satelit jauh lebih berpusat daripada televisi yang dimonopoli pemerintah seperti yang ada di India dan Cina. Kitley lalu menyimpulkan implikasi simbol Palapa, kepulauan yang berjauhan dan sangat terfragmentasi dipersatukan dalam suatu jaringan elektronik yang mematikan ruang dan mengunggulkan waktunya sendiri, menarik kebesaran dan keanekaragaman Indonesia ke dalam suatu satuan dengan membangun suatu porsi yang tegas di pusat. Bagaimanapun, satelit telah dinamakan oleh Presiden Soeharto. Bagian 3. Televisi Swasta Visi Nasional. Pada November tahun 1988, televisi swasta pertama di Indonesia mulai dengan suatu masa percobaan TV bayar, atau bisa disebut pay television di Jakarta. Pada April tahun berikutnya, transmisinya telah bertambah menjadi 18 jam per hari. Pada 4 tahun berikutnya, setiap konglomerat besar, termasuk yang punya saham cukup besar di media cetak, melakukan negosiasi untuk mendapatkan sepotong pasar baru ini. Di tengah-tengah harapan bahwa sejumlah besar televisi swasta akan memperoleh izin siaran di berbagai ibu kota daerah, 5 izin siaran kemudian diberikan. Runtuhnya monopoli televisi oleh pemerintah merupakan tren internasional pada 1980-an. Dan ini juga terjadi di negara tetangga seperti Malaysia dan kemudian di Singapura. Di Indonesia, televisi swasta belum merupakan perubahan paradigma menuju media yang lebih demokratis atau bahkan yang lebih dipacu oleh pasar. Televisi swasta merupakan penyesuaian kebijakan dengan mediascape yang sedang berubah.
dalam kerangka kontrol kebudayaan wilayah-wilayah perbatasan oleh pusat. Ciri nepotisme Orba dalam memberikan izin bagi pengelola swasta memastikan bahwa meskipun pemerintah kehilangan sebagai kontrol, rezim Soeharto tetap memiliki monopoli atas siaran televisi di Indonesia. Bagian 4. Persoalan keluarga. Stasiun swasta pertama. Nama itu merujuk pada Sumpah Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit abad 14 di Jawa Tengah. Sumpah itu sering dikutip dalam dokumen pemerintahan dalam bahasa Jawa klasiknya, hampir tak pernah dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya kira-kira begini. Bila pulau-pulau lain atau yang jauh dari Jawa telah dikuasai, baru saya akan menikmati palapa. Jika gurun atau gorong di Papua Barat, atau Sorong, Seran, atau Seram di Maluku, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Pantai Timur Sumatera, Pahang atau Pantai Timur Semenanjung Malaysia, Dompo di Sumbawa, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik di Singapura telah dikuasai, barulah saya akan menikmati palapa. Referensi ke Singapura dan Malaysia akan disadari oleh para sarjana Jawa klasik dan oleh mereka yang memberi nama satelit palapa. Pengakuan Soekarno akan Indonesia Raya atau Mapilindo telah dielakkan oleh Orba. Bagaimanapun mungkin dapat kita lihat pada satelit palapa, adanya pencarian yang terus berlanjut dari sentralitas ideologi dan budaya Jakarta yang berorientasi Jawa, tak hanya di dalam batas negara, tetapi juga di wilayah luar di batas negara, melalui teknologi media yang terbaru yang paling bergengsi. Lebih penting lagi, penciptaan negara Indonesia ditandai tak hanya dari simbol kesatuan yang memang dari dulu ada, tetapi sebagai sebuah negara yang berhasil diraih pendudukan di wilayah perbatasan oleh pusat. Jika palapa sungguh-sungguh merupakan alat untuk menciptakan sebuah negara, negara itu bukanlah sekumpulan perwakilan dari keanekaragaman daerah Indonesia, melainkan negara yang diciptakan oleh jaringan komando televisual yang menghubungkan setiap daerah dengan Jakarta. Hubungan itu secara simbolis diakui dalam nama palapa. Bagian 4. Persoalan keluarga. Stasiun swasta pertama RCTI adalah milik Bambang Trihatmojo, anak ketiga Presiden Soeharto, dari kelompok bisnis Bimantara yang sangat berpengaruh dengan kepentingan atau minat besar di bidang industri. RCTI mulai sebagai pay television atau TV bayar, namun pada Agustus 1990, stasiun itu diizinkan menyiarkan acara free to air atau tanpa pungut biaya. Televisi dengan cepat menjadi gerakan Bimantara yang paling nyata ke bisnis di bidang perangkat keras komunikasi, serta perangkat lunaknya atau surat kabar, majalah, dan program televisi. Pada 1989, Surya Citra Televisi atau SCTV, televisi swasta kedua, mengudara dari Surabaya, ibu kota Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia. SCTV segera membuka stasiun keduanya di Bali. 80% saham perusahaan dikontrol oleh Henry Pribadi, seorang pengusaha etnis Cina yang memiliki hubungan dekat dengan saudara Soeharto, Sutwikat Mono. Sutwikat Mono memiliki 20% saham sisanya. Televisi swasta ketiga, Televisi Pendidikan Indonesia atau biasa disebut TPI, mulai beroperasi pada Desember 1990 dengan menyewa fasilitas transmisi TVRI. Mula-mula TPI hanya melakukan siaran pagi selama 4,5 jam sebagai tambahan atas kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Namun dengan cepat TPI menambah jam siaran menjadi 8 jam sehari, dengan hanya 38% bermuatan pendidikan. Anak perempuan tertua Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut, memiliki sebagai besar saham di TPI. Profil TPI yang dinyatakan sebagai televisi pendidikan dan dijalankan oleh organisasi yang katanya non-profit memungkinkannya menggunakan fasilitas TVRI. Ini berarti TPI dapat melakukan siaran secara nasional, sementara dua saluran televisi swasta yang lain,
RCTI dan SCTV pada awalnya dibatasi hanya untuk wilayah Jakarta saja dan Surabaya saja. Dalam waktu 1 tahun siaran, penghasilan iklan TPI telah mengalahkan RCTI. Akses nasional TPI dan keuntungan iklan yang baik segera menjadi unsur lain dari persaingan bisnis keluarga yang sudah diketahui umum pada 1993. Deregulasi lebih lanjut memungkinkan televisi swasta melakukan siaran ke seluruh Indonesia melalui satelit Palapa, sehingga dapat diterima dengan antena parabola di seluruh negeri dan di luar negeri. 2 stasiun yang terakhir muncul, Antv yang mulai siaran pada 1993 dan Indonesia menjadi jaringan nasional begitu diluncurkan. Indosiar adalah bagian dari Salim Group, salah satu konglomerat etnis Cina terbesar yang dipimpin oleh Lim Siu-leong, sahabat lama Presiden Soeharto. Antv atau Cakrawala Andalas Televisi tadinya akan dibatasi di Sumatera Barat sesuai izin awalnya. Namun pada kenyataannya seperti stasiun lainnya, Antv bersiaran dari Jakarta. Antv sebagian dimiliki Bakri Group yang kerjaan bisnisnya sudah ada sebelum Orba dan tidak terlihat secara khusus dengan istana. Dan sebagian oleh Agung Laksono yang dekat dengan partai pemerintah Golkar. Semua sekelompok bisnis ini, dengan perkecualian yang mencolok dari Salim Group, telah memiliki atau membeli sejak pertama masuk ke bisnis televisi, media cetak atau media elektronik lainnya. Para pengusaha berpengaruh ini menolak segala upaya DPN untuk membatasi jangkauan mereka dalam berbagai acara. Ketegangannya memuncak pada 1996 sampai 1997, ketika Parlemen menyelesaikan RUU Penyiaran Indonesia yang pertama, namun Presiden menolak menandatangani. Ini pertama kalinya Presiden Soeharto mengembalikan untuk dipertimbangkan kembali. Dilaporkan secara luas persyaratan RUU tentang larangan stasiun televisi melakukan transmisi ke lebih dari 50% populasi nasional tak dapat diterima dalam industri semacam ini. Beberapa bulan kemudian Harmoko, Menpen yang telah lama menjabat pada 1983 sampai 1997 diganti. Menteri baru Hartono, kawan politik Tutut, mengkritik syarat RUU tersebut. Parlemen kemudian mematuhinya dengan menghapuskan pasal yang dianggap merugikan. Soeharto akhirnya menandatangani UU itu pada Oktober 1997. Ini merupakan intervensi pentingnya yang terakhir dalam membentukkan institusi media di Indonesia dalam krisis keuangan dan kekacauan politik. Sebagai jaringan televisi kelak akan berganti pemilik. Namun untuk sementara, kepemilikan aset-aset ini tetap berada di dekat istana, karena anak lelaki Habibie dilaporkan sebagai sangat berminat untuk mengambil alih satu televisi swasta. Bagian 5. Pasar. Televisi merupakan medium yang paling cepat berkembang di tahun 1980-an. Dalam jumlah pesawat dan kebiasaan menonton orang Indonesia, selama dekade ini jumlah pesawat televisi bertambah 6 kali lipat, sementara radio meningkat 3 kali. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan tanpa ragu-ragu dan secara konsisten bahwa pada akhir 1980-an, lebih banyak orang Indonesia menyaksikan televisi secara rutin dibanding membaca koran atau majalah atau mendengarkan radio. Meskipun seperti ditunjukkan pada bab 4, radio tetap mementingkan di wilayah pedalaman. Di beberapa bagian Sumatera pada 1986 sampai 1987, menonton televisi dilakukan 2-3 kali lebih banyak daripada mendengarkan radio di kalangan penduduk disurvei. Dengan demikian, para produsen dan distributor benda-benda konsumen menganggap televisi sebagai alat paling efektif untuk menjangkau khalayak luas. Seperti disebutkan sebelumnya, televisi pemerintah Indonesia mendapatkan dana operasionalnya dari penghasilan iklan. Boleh dikata sejak berdirinya. Sejak peluncuran Palapa, penghasilan dari iklan berkembang. Namun,
muncul kritik atas kebudayaan konsumerisme terutama dari kelompok Islam. Pada 1977, sebagai bagian dari upaya melonggarkan opini atau kritik tersebut, siaran iklan dibatasi hanya pada malam hari. Ini agak mempengaruhi pendapatan TVRI. Penghasilan dari iklan tahunannya tumbuh dari sekitar 368 juta rupiah pada 1971 menjadi 7,6 miliar. Selama periode yang sama, subsidi rutin pemerintah meskipun sudah dinaikkan hampir 3 kalinya, jatuh dari 8% menjadi 1,4% dari total pendapatan TVRI. Namun pada 5 Januari 1981, tanpa isyarat sebelumnya, Presiden menyerukan diberhentikannya iklan di TVRI. Gerakan ini merupakan rayuan ideologis terhadap kelompok politik Islam. Partai Islam PPP, terutama kelompok wanitanya, mendukung larangan itu. Iklan di TVRI berhenti pada 1 April. Dengan uang dari minyak, pemerintah langsung mengumumkan peningkatan hampir 10 kali subsidi tahunannya pada TVRI menjadi 10 miliar rupiah. DPN tak pernah diajak berkonsultasi mengenai hal itu, dan larangan iklan tak mendapat dukungan dari para birokrat seniornya. Berbagai protes yang halus dan sopan menyusul, dikepalai oleh PPPI dan Kadin. Sukamdhani Gito Sarjono, pengusaha yang dekat dengan Ibu Tien Soeharto, menyarankan sudah waktunya siaran televisi swasta diciptakan untuk menayangkan iklan-iklan setidaknya bagi penduduk Jakarta. Gagasan itu mendapat dukungan langsung dari sebagian birokrat di DPN. Keputusan politik untuk melarang iklan tampaknya tidak melayani kepentingan yang signifikan dari komunitas bisnis. Angka industri periklanan pada 1985 mengingkari harapan bahwa sebagian besar dana iklan yang lepas dari televisi akan mengalir ke radio dan media cetak tak pernah terjadi. Para agen periklanan mengubah perhatian mereka dari media siaran ke berbagai jenis narrowcasting, penjualan door-to-door, penjual barang melalui promosi film dan industri video. Pada awal 1987, DPN menyadari bahwa para pemasang iklan yang mentarget konsumen di sejumlah wilayah tertentu Indonesia bahkan membawa pesan dan tidak mereka ke TV3 Malaysia. Karena banyak penduduk di Sumatera menyetel stasiun televisi luar negeri itu, dana tambahan dari pemerintah tak dapat menutupi kebutuhan TVRI yang terus berkembang di pertengahan 1980-an itu, terutama karena tumbuhnya kesadaran akan perlunya program-program yang lebih inovatif untuk memperluas dan mempertahankan pemirsa. Untuk menutupi defisitnya yang terus membengkak, TVRI beralih membuat sejumlah program yang disponsori. Mula-mula program semacam ini hanya dari beberapa departemen pemerintah yang dimasukkan di program non-news atau bukan berita. Praktik menyiarkan berbagai pesan departemen dalam berbagai bentuknya, baik di film maupun di televisi, adalah praktik lama. Namun pada era pasca iklan di televisi, bahkan news spots atau program atau paket berita dijual ke sejumlah departemen pemerintah dan juga di kalangan bisnis dengan menyamarkannya sebagai berita tentang produk baru, seminar, kesepakatan bisnis, dan lain-lain. Stasiun TVRI nasional dan daerah diizinkan menentukan harganya sendiri untuk menutupi biaya produksi dan tim berita yang disponsori. Pada akhir 1987, pemerintah mengumumkan keputusannya untuk mencoba sebuah saluran swasta yang didanai iklan. Perkembangan ekonomi Indonesia sejak akhir 1980-an telah meletakkan dasar-dasar keuangan bagi televisi komersial semacam itu, yang hanya akan memperoleh dananya dari iklan. Terjadi peningkatan yang besar dalam belanja iklan menyusul berdirinya jaringan televisi baru. Total belanja iklan nasional meningkat 2 kali lipat dari 639 miliar pada tahun 1990 ketika televisi swasta hanya ada di Jakarta dan Surabaya.
Tahun 1993 ketika saluran-saluran swasta meraih pemirsa nasional, pada tahun 1995 ketika kelima televisi swasta itu beroperasi, anggaran iklan nasional meningkat menjadi 3,335 triliun. Pada periode yang sama, bagian atau porsi televisi atas pendapat ini tumbuh dari 8% pada 1990 menjadi 25% pada 1991 dan 49,1% pada 1995. Sementara porsi iklan ke semua jenis media jatuh mendapatkan dari iklan justru meningkat, terutama bagi surat kabar dari 320 miliar tahun 1990 menjadi rupiah 1,538 triliun tahun 1995, dan secara nominal di bioskop dari 8 miliar ke 11 miliar rupiah pada periode yang sama. Pada 1995, stasiun komersial bersama-sama memperoleh penghasilan bersih yaitu 326 US dollar atau dilaporkan menyumbang 34% dari pendapatan bersih Bimantara. Bagian 6. Di luar batas. Sementara berbagai tekanan ekonomi dalam negeri dengan jelas mendorong dibukanya pasar yang secara potensial menguntungkan perubahan teknologi, membuka batas-batas Indonesia bagi serbuan televisi dari luar. Hampir tak ada catatan mengenai televisi di wilayah Asia pada 1980-an yang dapat ditulis tanpa merujuk pada fenomena teknologi di dunia ini. Bagian ini berusaha memahami implikasi sejumlah perubahan televisi global bagi proyek televisi nasional Orba yang kami gambarkan sebelumnya sebagai upaya untuk memperluas suara dan visi Jakarta ke berbagai sudut yang lebih jauh di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari sekitar tahun 1983, antena parabola menjamur di langit daerah kaya Jakarta dan mulai menyebar ke kota-kota metropolitan yang lain, di mana di Asia datangnya program-program televisi yang disalurkan melalui satelit mendorong kecemasan baru atas imperialisme budaya Barat. Sementara negara-negara yang berdekatan seperti Singapura dan Malaysia segera melarang penggunaan antena parabola di dalam negeri. Keputusan itu lebih rumit bagi Indonesia, bahkan setelah peluncuran satelit domestik yang lebih berkekuatan pada 1983. Dan dengan lebih dari 100 stasiun relay, siaran TVRI diperkirakan mencakupnya hanya sekitar 35% dari wilayah nasional dan sekitar 65% dari populasi. Bahkan di Pulau Jawa yang kecil dan padat penduduknya masih ada blind spots yang tidak dapat dijangkau oleh sinyal TVRI. Antena parabola yang dikhawatirkan karena memudarkan masuknya siaran asing ke dalam batas wilayah nasional juga membawa panji perluasan siaran televisi nasional ke ujung-ujung kepulauan. Di luar wilayah yang terjangkau sinyal terrestrial TVRI pada 1986, pemerintah secara resmi menyatakan kebijakan Open Sky atau langit terbuka, yang mengizinkan penggunaan antena parabola oleh penduduk dan swasta yang lebih banyak dilakukan di kota-kota besar. Depen dan beberapa pejabat militer daerah pun menyediakan antena parabola bagi komunitas di pedalaman atau pedesaan yang terisolasi untuk memungkinkan mereka menangkap sinyal-sinyal TVRI. Keputusan Menteri yang menyahkan pemakaian antena parabola menginstruksikan agar pemakaian dibatasi untuk penerimaan siaran-siaran dari satelit Palapa. Namun angle antena sesungguhnya mustahil dipantau oleh instansi pemerintah. Bagaimanapun program asing ada di Palapa. Pada akhir 1980-an, 15 transponder digunakan untuk televisi non-Indonesia, termasuk para broadcaster publik di Asia Tenggara dan operasi internasional seperti NBC, Star, dan CNN yang bersiaran ke kawasan Asia Tenggara dengan menciptakan penghasilan substansial untuk pemerintah. Jumlah antena parabola meningkat dengan pesat menurut beberapa laporan
Pada pertengahan 1980-an, Indonesia memiliki angka kenaikan tertinggi di kalangan negara-negara Asia, dengan perkiraan 25.000 antena pada akhir dekade itu. Jumlah itu tak memberikan gambaran sepenuhnya akan jumlah orang yang mempunyai akses. Akses ke siaran non-nasional melalui antena. Seringkali beberapa rumah, menurut beberapa laporan jumlahnya sampai 500 dihubungkan ke satu piringan parabola. Tergantung besarnya piringan, seorang penonton di Jawa atau Sumatera dapat menyaksikan 6-20 siaran asing pada pertengahan 1980. Bahkan tanpa alat parabola, penduduk di pantai timur Sumatera Utara dan Kalimantan Barat menerima spillover atau luberan siaran dari Singapura dan Malaysia. Tak ada perkiraan yang pasti atas proporsi penduduk yang mempunyai akses ke siaran ini. Namun riset internasional oleh DPEN menghasilkan data yang mengkhawatirkan. Sebuah studi yang dikeluarkan pada 1986 menunjukkan bahwa sementara di hampir seluruh wilayah Indonesia, 90% pemirsa televisi menonton TVRI, di sebuah provinsi hanya 41%. Responden penonton TVRI sementara 58,5% menyaksikan siaran televisi di Malaysia.